Halo, selamat pagi anak didik Bapak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini nak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Demikian juga Bapak hari ini juga dalam keadaan sehat. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita PPKN, pembelajaran jarak jauh kita, di mana minggu yang lalu kita sudah membahas tentang makna lembaga peradilan. Sekarang kita akan masuk yang keempat tentang perangkat lembaga peradilan. Nah, ini lihat ya. Perangkat lembaga peradilan. Ini dia. Kita akan melihat di sana klasifikasi lembaga peradilan nasional. Dia mempunyai gambaran bahwa begitu banyaknya sarana untuk mencari keadilan. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kekuasaan kehakiman, setiap lembaga peradilan mempunyai alat kelengkapan. Kita akan lihat di sana. Kita akan mengidentifikasi perangkat dan lembaga-lembaga peradilan. Perangkat dari lembaga-lembaga peradilan. Pertama, kita lihat di sana A, peradilan umum. Nah, lihat di situ. Ini dia. Di mana adalah peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan juga ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986. Ada juga perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Itu peradilan umum. Yang pertama di situ akan kita lihat di sana yang menjadi naungan peradilan umum itu adalah pertama kita lihat di situ ada peradilan negeri. Biasanya peradilan negeri itu berkedudukan di ibu kota kabupaten kota. Di ibu kota kabupaten ataupun kota, dia ada kedudukannya, pengadilan negeri. Yang kedua, ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi itu berkedudukan di tingkat provinsi. Pengadilan tinggi. Nah, tinggi itu di atas pimpinan hakim, anggota, panitera, sekretaris, pimpinan. Tinggi biasanya ada di ibu kota provinsi. Yang B tadi ada peradilan agama. Ini peradilan agama diatur dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 89. Dan juga ada hal-hal di dalam peradilan agama itu. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten kota. Pengadilan agama juga ada berkedudukan di ibu kota provinsi daerah. Dan C, ada peradilan militer. Peradilan militer adalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 1997. Peradilan militer dikenal adanya auditoral, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan, penyidikan, pelimpahan, dan dari Panglima TNI. Nah, itu peradilan militer. D, kita akan lihat ada peradilan tata usaha negara. Nah, ini di mana peradilan ini juga ada berkedudukan di ibu kota provinsi. Pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara ini juga dibagi beberapa. Kita lihat di sana ada pengadilan tata usaha negara. Ini berkedudukan di kabupaten kota. Ada pengadilan, nah ini kita lihat ini, ada pengadilan tata usaha negara di kabupaten kota,
Ada juga pengadilan tata usaha negara berkedudukan di tingkat provinsi. Dan yang E, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Di mana Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Juga Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi, diajukan masing-masing 3 dari orang oleh DPR, Presiden, Mahkamah Agung, ditetapkan keputusan atas orang ketua. Nah, itulah. Dan yang kelima sekarang kita akan membahas tentang tingkatan lembaga peradilan. Nah, ini tingkatannya. Pertama, ada pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri, di mana sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan, ganti kerugian. Dan yang B, pengadilan tingkat kedua. Juga tujuannya mengadili tingkat kedua, yaitu mengadili tingkat kedua berfungsi sebagai menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya, melakukan pengawasan, mengawasi, meneliti perbuatan para hakim, dan lain sebagainya. Baru E, kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan atau sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tahun 1945. Mahkamah Agung diatur oleh undang-undang. Hal tersebut dapat kita lihat lalai memenuhi syarat diwajibkan oleh perundang-undangan, melampaui batas wewenang, salah menetapkan atau karena melanggar kekuatan hukum yang berlaku. Nah, itu. Dan yang keenam, kita akan masuk kembali, yaitu peran lembaga peradilan. Tuh, lihat. Peran lembaga peradilan adalah pertama, lingkungan peradilan umum, di mana mereka pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berlaku di bawahnya. Nah, itulah, masih banyak lagi. Kita lihat juga B, lingkungan peradilan agama, ada juga di lingkungan peradilan tata usaha negara, ada juga di lingkungan peradilan militer, ada juga Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah uraian-uraian kita tentang materi kita hari ini, yaitu yang membahas tentang perangkat lembaga peradilan. Jadi lebih jelasnya boleh kamu lihat video ini yang sudah Bapak ambil ini, nanti lihat bacaan-bacaannya lebih jelas. Boleh kamu baca keterangannya, boleh kamu lihat, baca pelan-pelan materi itu. Ini dia materi kita hari ini. Baiklah, Nak. Cukup sampai di sini penjelasan Bapak tentang peradilan yang ada di Indonesia. Sebagai akhir dari pertemuan kita ini, ada di situ tugas yang bisa kamu kerjakan. Di sana dia di situ sebutkan analisis kasus di bawah ini. Ini boleh kamu kerjakan, baca kasus itu, nanti kirimkan ke sekolah. Ya, Nak, ya. Mabes Polri menangkap dan menahan
7 tersangka kasus uang palsu. Nah, baca nanti setelah kamu analisis, catatkan di buku catatanmu, lalu kirimkan ke sekolah. Baiklah nak, demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.